Kalimantan Timur. Indah bak Lazuardi yang mendamba Nusantara. Luasnya mencapai 6,73% dari luas Indonesia. Terdiri dari suku Kutai yang mendominasi dan suku Dayak pedalaman yang melengkapi. Disokong dengan perbedaan keyakinan, sudut pandang, juga pola pikir, tak menjadi penghalang persatuan. Provinsi yang di masa depan menjadi ibu kota negara kita ini merepresentasikan bahwa wilayah yang kerap dianggap sepele sebenarnya memiliki banyak sekali mutiara yang tersimpan di dalamnya, melimpah ruah. Menatap lurus ke depan, di sana terpampang nyata Bhinneka Tunggal Ika. Inilah persembahan dari kami. Permainan khas Kalimantan Timur. Lompat tali. Lompat tali menjadi salah satu permainan yang digandrungi oleh masyarakat. Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh para pemainnya. 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya berperan melompat. Permainan dimulai dengan rintangan tali yang paling rendah sampai yang tertinggi. Permainan ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kehidupan yang kita jalani tidak lepas dari rintangan dan tantangan hidup. Ada kalanya kita bisa melewatinya, ada kalanya kita harus mencoba dari awal tanpa menyerah. Permainan egrang. Permainan egrang merupakan salah satu permainan yang membutuhkan keseimbangan dengan properti egrang yang terbuat dari bambu. Permainan ini mengajarkan mengenai kepercayaan diri yang menjadi faktor terpenting ketika kita menghadapi sesuatu. Kita harus selalu yakin pada diri kita sendiri bahwa kita memiliki banyak potensi yang masih bisa kita kembangkan. Yakinlah bahwa kita mampu menghadapi permasalahan apapun karena Tuhan tidak memberikan cobaan kepada kita di luar kemampuan kita.
kali ini kita akan bermain permainan peta umpet. Pada permainan ini, pemain diharuskan untuk bersembunyi dari penglihatan pemain yang sedang jaga hingga ditemukan. Ketika berhasil menemukan pemain yang bersembunyi, pemain yang jaga akan berteriak "Hong!" sambil menyebutkan nama pemain yang bersembunyi. Ayo kita main, ayo! Sebelum memulai permainan peta umpet, kita akan berhompimpa untuk menentukan siapa yang akan berjaga dan siapa yang akan bersembunyi. Ayo kita hompimpa. Yo, hompimpa lai hom kambreng. Bertiga jaga. Hompimpa lai hom kambreng. Kamu jaga. Ketika pemain kalah dalam bermain hompimpa, maka dia harus berperan sebagai penjaga. Aku itu sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tiga, 2, 1. Pada di mana ya teman-teman ini ya? Wes. Wah itu, Wong Ilham. Wong Ilham. Pare. Mana lagi? Wah, ini berarti harus dikasih hukuman Ilham ini. Ilham di mana itu? Ilham kalah. Teman-teman, ini Ilham yang kena harus dikasih hukuman apa ya? Apa ya? Baca Pancasila aja. UUD aja. Proklamasi aja nggak sih? Baca Pancasila aja. Ilham. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya sore nih, pulang yuk. Ayo. Gas. Dari permainan peta umpet ini diibaratkan kehidupan di dunia dan setelah kematian. Orang-orang yang sedang bermain merepresentasikan
manusia yang hidup di dunia. Saat yang bersembunyi ditemukan, pertanda mereka sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Masakan dan makanan khas Kalimantan Timur sangat beragam dan sangat dipengaruhi oleh budaya dari suku asli maupun suku pendatang, seperti Dayak, Kutai, Banjar, Jawa maupun Bugis. Kalimantan Timur juga terkenal dengan aneka kuliner khasnya yang menggugah selera kita. Ada beberapa kuliner atau makanan khas Kalimantan Timur yang telah kami buat, yaitu 1. Nasi bekepor, 2. Pisang kapit, yang ketiga es dawet. Potong daun pandan, cuci beras hingga bersih, lalu masukkan potongan daun pandan dan daun salam ke magicom, lalu tuang minyak secukupnya dan beri sedikit garam. Tuangkan air panas ke dalam magicom secukupnya. Kemudian masak nasi hingga matang. Potong ikan tongkol menjadi beberapa bagian. Setelah itu goreng hingga matang. Angkat dan tiriskan, lalu suwir-suwir. Masukkan suiran ikan tongkol ke dalam nasi yang sudah dimasak tadi. Kemudian aduk nasi dengan suiran tongkol hingga tercampur rata. Ambil nasi secukupnya lalu dicetak ke dalam mangkok. Lalu cetak nasi dan ditaruh di atas piring. Selanjutnya yaitu pembuatan sambal raja. Potong terong menjadi beberapa bagian kecil. Siapkan bahan sambal raja, lalu ulek cabai, garam, gula, dan terasi hingga halus. Lalu beri perasan jeruk nipis. Selanjutnya, tumis sambal yang sudah diulek tadi hingga harum. Jika sudah harum, masukkan kacang panjang dan juga potongan terong tadi. Beri sedikit gula, garam, dan penyedap rasa. Setelah itu, aduk hingga matang. Ambil secukupnya nasi bekepor dan tambahkan sambal raja. Sajikan dengan telur asin. Nasi bekepor siap disajikan. Pertama, kita kupas pisang dan belah menjadi 2. Pipihkan pisang dengan bantuan spatula. Panaskan teflon, oles dengan margarin, panggang pisang hingga kedua sisinya kecoklatan. Rebus air, santan, gula aren, garam, dan tepung maizena, kemudian aduk hingga mendidih. Kemudian kita parut keju secukupnya. Tata pisang dalam piring saji.
kemudian siram kuah hinca di atasnya, dan juga dengan menaburkan keju. Lalu makanan siap untuk disajikan. Larutkan bahan dan masak sambil diaduk hingga kental. Tuang dalam cetakan, tekan adonan cendol sampai keluar dari saringan. Letakkan dalam baskom berisi es, kemudian masak santan, garam, dan daun pandan diaduk hingga mendidih. Untuk membuat sirup gula, potong gula merah, lalu masukkan ke dalam air dan daun pandan, masak hingga gula larut. Iris nangka kotak-kotak sebagai topping es dawet. Setelah bahan siap, masukkan nangka dan cendol ke dalam gelas. Kemudian tuang kuah santan dan sirup gula. Aduk hingga tercampur rata, dan minuman siap untuk dihidangkan. Lagu Nasi Pekepor. Lagu ini menggambarkan kelezatan hidangan tradisional Kalimantan Timur dengan nama nasi pekepor. Hidangan nasi khas suku Dayak ini terbuat dari beras yang dibungkus daun pisang dan dimasak dalam bambu. Lirik lagunya menggambarkan proses pembuatan nasi pekepor, mulai dari memasak nasi hingga cara membungkusnya dengan daun pisang dan bambu. Lagu ini biasanya dinyanyikan dalam acara-acara budaya atau festival di Kalimantan Timur sebagai bentuk kebanggaan terhadap tradisi kuliner mereka. Kandanglah lagu tontong bengkelai, sangai cabai selai pedas rasanya. Corok kegaron pucuk sawinya, sambalah kacang nyaman rasanya. Gede sidam sida busu, asiklah makan mandi tahu-tahu. Apalagi nasinya si beras baru, mentu lalu mandi embu. Tangganglah terong berbawang hutan, tontonglah kotok si genjeruak. Panggang jelawat banyak lemaknya, bikinlah cabai pedas rasanya. Gede sida busu, asiklah makan mandi tahu-tahu. Apalagi nasinya si beras baru, mentu lalu mandi di bimbu. Itu makanan entang di kutai, nyaman dimakan sesudah berjumpa.
sida ambo sida busu, asiklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasi beras baru, mentua lalu mandi diimbu. Gangganglah lagu tontong belai, sangai cabai selai pedas rasanya. Cerok tegaron pucuk sawinya, sambalah kacang nyaman rasanya. Gede sida ambo sida busu, asiklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasi beras baru, mentua lalu mandi diimbu. Gangganglah terong bawang hutan, tontonglah kotok si genjeruak. Panggang jelawat banyak lemaknya, pikirlah cabai pedas rasanya. Gede sida ambo sida busu, asiklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasi beras baru, mentua lalu mandi diimbu. Itu makanan hitam di Kutai, nyaman dimakan sesudah berjemur. Kamulah adat hitam di Kutai, habis mereka terus berhonjol. Gede sida ambo sida busu, asiklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasi beras baru, mentua lalu mandi diimbu. Gede sida ambo sida busu, asiklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasi beras baru, mentua lalu mandi diimbu. Lesung adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengolah hasil pertanian dan pangan dengan cara ditumbuk menggunakan alu. Lesung diartikan sebagai lambang kesejahteraan, kemakmuran, dan bentuk kerjasama atau gotong royong. Tari Metun Lesung ini menggambarkan tarian yang bertujuan untuk melestarikan tradisi pengolahan pangan yang sudah mulai ditinggalkan masyarakat dengan tarian yang indah dan dinamis. Tarian ini mengajarkan banyak hal tentang arti kehidupan. Walaupun menggunakan alat yang sederhana, mereka tetap mampu untuk menjalani hidup.
Hargai, jaga dan lestarikan perbedaan agar hidup jauh lebih bermakna.